Children daycare. Boleh nggak children daycare? Boleh-boleh aja sih. Cuma Anda harus tahu fungsi pendidikan paling utama itu adalah bagi seorang ibu. Bisa dipahami? Saya pernah nulis begini. Anda itu ibu beneran atau bukan? Tapi karena dimanfaatkan sama orang liberal, dibuzzer, dibuat kemudian cara yang salah sehingga orang-orang nyalain saya. Tapi coba pikirin baik-baik, bener nggak? Kalau saya bilang saya seorang penulis, berarti saya harus nulis setiap hari. Kalau Anda bilang Anda seorang, misalnya contoh seorang kuliner, ahli kuliner, Anda harus makan tiap hari dengan makanan-makanan enak. Betul begitu? Kalau misalnya Anda mengatakan bahwa Anda seorang pekerja karyawan, berarti hidup Anda setiap hari paling banyak menjadi karyawan, kan gitu kan ya? Kalau seorang ibu kan berarti harusnya dia paling banyak jadi seorang ibu, benar nggak sih? Pertanyaannya adalah, gimana bisa dikatakan seorang ibu apabila ketika orang ini 8 jam sehari pergi ke kantor, lalu kemudian pulang tinggal 3 jam, lalu kemudian 3 jam dia bersama anaknya, itu pun sebelum anaknya tidur. Jadi paham maksudnya kira-kira? Iya, tetap aja dia seorang ibu, Ustaz. Betul, tetap seorang ibu. Tapi maksimal nggak dia sama anaknya? Tidak maksimal. Dan ini problem. Kenapa problem? Karena anaknya akan mengenal dunia, mengenalnya dari yang lain, bukan dari ibu dan bapaknya. Kenapa saya bisa bilang begitu? Karena saya produk yang seperti itu. Paham ya Ustaz ya? Karena saya kenal segala sesuatu bukan dari orang tua saya. Frankly speaking, serius. Nanti ibu saya dengar pasti dia ngamuk. Tapi ngomong begitu. Saya nggak pernah diajari tentang bagaimana ketika saya, mohon maaf, saya nggak tahu, loh, ini badan saya berubah nih, suara saya berubah nih, saya sudah mulai suka sama cewek, tapi nggak ada yang ngasih tahu saya gimana caranya, nggak ada yang ngasih tahu saya apa itu mimpi basah, nggak ada yang ngasih tahu saya bagaimana bertanggung jawab dengan badan saya, nggak ada yang ngasih tahu saya gimana cara berlaku dengan seorang perempuan misalnya. Nah, ini permasalahan ngajarin siapa kira-kira? Ibunya kan gitu kan ya. Nah, bagaimana mungkin ibunya punya waktu untuk itu apabila dari awal ibunya kemudian nggak dipercaya sama dia? Pernah nonton video yang tentang pembantu sama ibunya? Nah, kalau belum nonton, coba nonton nanti di YouTube gitu kan ya. Ini video di Hong Kong. Ya Allah, sedih banget saya lihat itu langsung introspeksi saya. Gini ceritanya. Ada ibu diwawancarai sama pembantu diwawancarai. Pembantu kan di Hong Kong kan banyak, suruh jaga anak-anak. Ibunya pergi kerja seharian, pulang sudah capek, tinggal tidur, semua itu pada pembantunya. Gitu kan ya? Ditanyain, anakmu sukanya makan apa? Ibu jawabannya apa? Pembantu jawabannya apa? Anakmu suka cerita apa? Ibu jawabannya apa? Pembantu anak jawabannya apa? Anakmu cita-citanya apa? Ibu jawabannya, pembantu jawabannya. Ternyata setelah ditanya pada anaknya, pembantunya yang benar semua. Itu ketika ditunjuk pada ibunya langsung nangis dan ibunya sadar, oh ya ternyata pembantu saya lebih dekat daripada kemudian saya kepada anak saya. Jadi paham ibu sekalian. Dan ternyata pas saya pergi ke Hong Kong beneran, tiba-tiba ada datang anak sipit banget dari orang Cina. Ini anak siapa sih? Oh ini anaknya bos saya. Loh kok dibawa Mbak? Sudah dipercayakan pada saya. Bisa dipahami. Tapi itu bagus. Dia datangnya ke pengajian. Coba kalau misalnya anak-anak diajar dengan sesuatu yang salah. Investasi terbesar kita bukannya ada pada anak-anak kita. Jadi paham ibu sekalian. Nah maka saya sampaikan, kalau misalnya investasi terbesar kita ada pada anak-anak kita, cara terbaik mengajarkan pada mereka adalah ketika mereka masih kecil 0 sampai 8 tahun. Kenapa 0 sampai 8 tahun? 0 sampai 8 tahun golden age. Kenapa golden age? Lihat, ada satu restoran waralaba terkenal di dunia, lambangnya M. Itu adalah restoran yang punya tempat bermain paling luas di seluruh dunia. Jadi tempat bermain dia itu kalau dikumpulin seluruh dunia lebih luas daripada seluruh TK digabung jadi satu. Paham gak maksudnya? Jadi seluruh TK digabung jadi satu masih luas punya dia. Kenapa? Dia sudah meneliti, andaikan anak 0 sampai 8 tahun mengasosiasikan huruf M itu dengan happiness, dengan kebahagiaan, maka mereka akan jadi pembeli-pembeli utama di masa depan. Paham maksudnya? Lah pertanyaan saya adalah yang kita ajarkan pada anak kita 0 sampai 8 tahun apa? Yang kita ajarkan jangan-jangan sesuatu yang salah. Kadang-kadang orang tua merasa, nak sebentar nak, ibu lagi mau pergi pengajian, kita kasih gadget penghancuran. Paham ibu sekalian? Kita kasih gadget penghancuran. Padahal kita rasa kita lagi didik dia. Tapi Ustadz yang dilihat di gadget itu adalah Ustadz Adi Hidayat, Ustadz Felicia, Ustadz Hanan Ataki, Ustadz Abdul Somad. Gak peduli, itu penghancuran. Karena anak kecil tidak boleh pegang gadget. Jelas ibu sekalian? Kenapa tidak boleh? Penelitiannya sudah ada. Penelitian apa lagi Ustaz? Oke, yang nonton SpongeBob itu berkurang 2% konsentrasi tiap kali nonton. Ibu sekalian. Berarti kalau sudah nonton berapa episode tinggal 2% itu kayaknya kecerdasannya ibu sekalian. Sulit untuk melihat, untuk mempelajari sesuatu. Penelitian lagi, anak yang main gadget sejam sehari berkurang 10% konsentrasinya.
3 jam sehari berarti berkurang 30% konsentrasinya. Berarti kapan mereka baru boleh pegang gadget? Di Inggris penelitiannya adalah kelas 3 SD baru boleh pegang gadget. Itu di Inggris penelitiannya. Dan itu pun sudah dikasih setahun sebelumnya, mereka harus dikasih materi tentang bertanggung jawab soal gadget. Jadi Bapak Ibu sekalian, lihat mereka ketika kita ajari doa, Rabbighfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Ya Allah, kami mohon ampun atas diri kami mohon ampun atas kedua orang tua kami. Sayangi mereka ya Allah sebagaimana mereka mengajari kami ketika kecil. Pertanyaannya, yang didoakan pembantunya atau ibunya? Ya sekalian. Ya Allah ya sekalian, saya tuh mikir gini, saya tuh sangat sederhana sekali. Dulu pas masih kafir, saya tanya pada bapak saya, "Pi, kenapa mami nggak kerja? Kenapa mami nggak kerja?" Bapak saya tuh luar biasa. Bapak saya ngomong begini, "Mamimu nggak usah kerja, di rumah aja." Lah kenapa? Selama papi masih cukup untuk menghidupi kalian, mamimu di rumah saja. Paham ya sekalian? Sekarang saya baru ngerti kenapa bapak saya bilang begitu. Lah kenapa? Pas saya sudah punya anak, saya nggak mau begini. Saya nggak mau ketika saya sudah gede, saya nggak mau ketika anak saya sudah gede, dia melakukan sesuatu yang nggak saya suka. Kemudian saya bilang ini, ya Allah, coba dulu saya menghabiskan waktu lebih banyak buat dia. Mungkin ini nggak terjadi. Nyesel nggak kalau itu terjadi? Nyesel nggak kira-kira? Tapi bisa diulang lagi? Nggak. Tapi andai kan sekarang saya sudah maksimal, minimal waktu saya sudah saya berikan yang terbaik buat dia, yang terbanyak buat dia, maka minimal ketika ada terjadi sesuatu pun saya bilang apa? Ya Allah, saya sudah berusaha yang terbaik, tolong saya melalui ujian ini ya Allah. Bisa dipahami sekalian? Bapak saya yang membiarkan ibu saya di rumah saja, saya tidak maksimal kemudian mendapatkan sesuatu dari dia. Bukan berarti saya tidak bersyukur pada ibu saya. Saya bersyukur banget pada ibu saya yang udah menghantarkan saya seperti ini. Tapi harusnya bisa lebih baik. Bisa dipahami sekalian. Islam punya banyak sekali kemudian aturan-aturan tentang ibu pada anaknya, tentang bapak pada anaknya, tentang bagaimana kemudian mereka satu sama lain. Yang kedua, lihat ribut rumah tangga. Pernah kejadian ribut rumah tangga? Oh, tiap hari kita ribut rumah tangga, jelas. Saya sama istri juga sama, tiap hari selalu ada cerita. Tapi itu kalau misalnya disikapi dengan bagus, malah membuat kerekatan dalam rumah tangga, bukan keretakan dalam rumah tangga. Tapi kalau orang nggak punya ilmu, bahaya. Suatu waktu saya pergi ke Amerika, permasalahan di Amerika mixed marriage. Mixed marriage, laki-laki yang bukan muslim pindah jadi Islam cuma untuk menikah, perempuannya tidak punya ilmu agama sama sekali. Menikahlah mereka berdua. Setelah menikah, suatu waktu kemudian seorang perempuannya pengen dekat kepada Allah, laki-lakinya bilang, "Gak usah paksa anak-anakmu untuk dekat kepada Tuhanmu. Lah anak-anakmu punya pilihan sendiri-sendiri." Dan mereka kadang-kadang ribut sendiri. Suatu waktu saya ke tempat sana, lalu kemudian disuruh masuk ke tempat satu keluarga, suruh nginep di situ, ada anaknya lagi main game. Mungkin kemudian ibunya bilang sama anaknya, karena ada saya, "Yuk kita sekarang sholat bareng yuk, sekarang kan ada ustadz, kita jamaah sama ustadz yuk." Anaknya bilang, "Enggak, gue lagi main game." "Yuk kita berhenti sebentar aja, ini ada ustadz, kita sholat dulu." "Enggak, saya mau main game." "Loh, kamu enggak dengerin kata-kata saya?" "Loh, emang kenapa?" "Lah saya kan ibumu yang sudah melahirkanmu." Anaknya bilang, "Emang siapa yang minta kamu melahirin saya?" Ayo sekalian, di depan mata saya. Kira-kira ibunya gimana? Sedih atau tidak? Bisa dipahami sekalian? Kenapa itu bisa terjadi? Ternyata keluarganya sering berantem. "Kamu bantah ya sama saya?" Anaknya bilang, "Kamu juga bantah sama suamimu." Kamu sekalian? Perkeretakan rumah tangga ketika seorang laki-laki dengan seorang perempuan kerja di luar, laki-laki kerja di luar, perempuan punya ego, laki-laki punya ego. Bapak Ibu sekalian, yang menyebabkan saya tertolong dalam rumah tangga saya itu adalah ketika ada yang mau ngalah. Bisa dipahami? Ketika ada yang mau ngalah. Ketika saya lagi waras, saya ngalah. Ketika saya lagi nggak waras, istri saya ngalah. Tapi ini penting sekali untuk mengakui bahwa laki-laki adalah seorang pemimpin. Tapi kalau ini tidak diakui, kalau ini tidak ada kemudian dalam kepala setiap daripada ini, masya Allah. Apalagi kalau perempuan kerja, gajinya lebih tinggi daripada laki-laki. Kira-kira gimana? Ribut. Kenapa harus dengerin kamu terus? Kenapa harus kamu terus yang menang? Rumah kita cicil bareng, mobil kita cicil bareng, anak juga kita cicil bareng. Semua bareng, kenapa harus kamu terus yang menang? Dilihat sama anaknya, monkey see, monkey do. Wah, Bapak sekalian. Monyet lihat, monyet berbuat. Bisa dipahami? Maka ketika anaknya ngelihat seperti itu, itulah yang diulangi dalam kehidupan.